Balik lagi di Talkation, Talking Education for Action. Nah, Ibu, tadi sempat terputus. Sebetulnya bagaimana, Bu, konsep dari rumah minimalis ini? Oke, rumah minimalis ya. Minimalis itu biasanya ini ya, lebih kental dengan misalnya rumahnya itu putih warnanya gitu kan. Kemudian tidak terlalu banyak perabot gitu ya. Sebenarnya itu menjadi bagian yang penting dalam desain minimalis. Tapi sebenarnya ini menjadi berkembangnya sebenarnya asal muasalnya itu dari gaya modern sebenarnya. Nah, modern itu kan lebih kental dengan ciri-ciri yang misalnya dia kotak-kotak atau geometris gitu. Kemudian diwarnai atau diawali oleh pendapat yang mengatakan bahwa less is more, kemudian less is more begitu. Kemudian jadi ketidakadaan itu menjadi kelebihan. Betul. Gitu. Nah, karena membuat bangunan lebih terlihat simpel ya, Bu ya. Berbeda dengan yang ketika klasik itu kan banyak sekali pernak-pernik yang di situ ya, ukiran lah. Kemudian kalau misalnya dilihat yang di Romawi, Yunani begitu kan ya. Kemudian di situ ada misalnya kolom saja diberi ukirannya seperti itu. Gitu. Nah, ini Bu, ada artikel menyebutkan bahwa konsep minimalis ini sedang tren dan banyak orang suka. Ini kenapa, Bu? Mungkin menyambung dari pertanyaan yang tadi, Bu. Oke. Jadi biasanya itu yang diangkat di minimalis itu adalah kesederhanaan satu. Kemudian juga misalnya dalam hal pencahayaan. Jadi dia mementingkan cahaya itu masuk ke dalam bangunan gitu. Kemudian kesederhanaan itu ya misalnya material yang didapat mudah kemudian murah tapi bisa memunculkan pesonanya begitu. Nah, itu titik tekan dari minimalis. Nah, misalnya kalau pencahayaan masuk, kemudian ada juga misalnya minimalis itu termasuk mengangkat ruang kosong. Ruang kosong itu misalnya kalau dalam rumah minimalis itu ya biasanya itu tanpa sekat, kemudian lega begitu ya. Nah, itu yang menjadi kelebihannya gitu. Kalau lega berarti sirkulasi udaranya pastinya lebih lancar. Kemudian dari sisi pembangunannya itu pastinya lebih hemat, lebih murah karena menggunakan material yang mudah didapat begitu. Kemudian tidak ada ruang yang terbuang karena biasanya bentuknya juga geometris begitu. Jadi kalau di perkembangan yang sekarang kan tanahnya itu biasanya kecil-kecil toh, nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan luas-luas. Nah, harga tanah juga sekarang mahal, Bu. Itu dia. Jadi misalnya yang sekarang ini dengan lahan yang sempit, kemudian bentuknya yang geometris, itu tidak ada ruang yang terbuang. Itu menjadi pilihan. Iya, berarti rumah minimalis tak hanya memanfaatkan lahan sempit, tapi dimaksimalkan menjadi sebuah rumah, tapi juga ternyata kita membuat ruangan itu lebih lega dengan desain yang mungkin tidak terlalu rumit, tapi terlihat lebih eye-catching ya, Bu ya. Betul banget. Nah, Bu, saya sebenarnya masih banyak tanya nih, Bu. Tapi ternyata pemirsa di rumah juga ingin tanya, dan inilah dia, Questioners bertanya. Ini Questioners bertanya ini merupakan satu sesi di mana pemirsa di rumah bisa tanya, Bu. Jadi di Instagram kami di Talkation, pemirsa bisa tanya. Nih, silakan kalau mau tanya-tanya. Pertanyaan pertama dari @arabella, Bu. Pertanyaannya, apa identik dari desain minimalis yang membedakan dengan konsep desainnya dengan yang lain, Bu? Yang membedakan, ya mungkin ada yang seperti yang sudah kita bahas ya. Betul. Yang membedakan itu pastinya satu, kalau minimalis itu ya semuanya bisa dibilang minimalis gitu. Diminimalkan ya, Bu ya. Bisa diminimalkan. Itu juga yang membuat sebenarnya ada dua kutub gaya, minimalis dan maksimalis itu. Kalau minimalis itu berarti mengurangi apa yang tidak perlu, seperti perabot, kemudian seperti sekat yang nggak perlu begitu ya, gampangnya seperti itu. Kalau maksimalis itu ya kebalikannya. Nah, kembali di situ, jadi yang membedakan adalah itu tadi, ada hal-hal yang menjadi titik tekan di minimalis tadi itu. Bagaimana dia sangat memaksimalkan ruang dengan ruang yang minimal gitu ya, bentukan geometrik, betul. Kemudian pencahayaan dan ruang kosong begitu ya.
ruang-ruang yang lebih lega, lebih longgar di lahan yang terbatas. Betul. Kemudian ada pertanyaan dari @melati.sr, Bu. Pertanyaan kedua, Bu. Bisakah konsep minimalis diterapkan pada bangunan selain jenis hunian, Bu? Apakah mungkin kantor dibuat minimalis seperti itu, Bu? Nah, itu udah terjawab ya sebenarnya. Oh, bisa, Bu? Bisa. Oh, bisa ternyata. Bisa banget ya. Karena itu sebuah gaya gitu. Nah, sebuah gaya itu kayak kita pakai baju gitu ya, gayanya seperti itu bisa dipakai oleh orang siapapun aja. Ya, Bu, ya. Itu juga begitu. Gayanya minimalis bisa dipakai pada bangunan apa aja gitu. Tergantung nanti konsep dari desain bangunan itu sendiri. Iya, betul, konsepnya betul. memang apakah konsep minimalis atau memang mengkonsepkan hal yang lain. Betul. Berarti karena memang banyak gaya di arsitektur ya. Berarti hanya hunian, tapi kantor bisa, universitas bisa. Nah, mungkin contohnya, Bu, yang Ibu tahu. Kantor ya? Iya, mungkin kantor atau mungkin tempat ibadah atau mungkin apapun, Bu. Tempat ibadah ada itu yang ini ya. Kayak misalnya karyanya Ridwan Kamil yang di Bandung gitu. Oh iya, buat betul. Masjid kan iya. ya. Biasanya masjid ada kubah-kubah besar, kemudian kolom-kolom yang ya seperti itu biasanya. Nah, kalau yang karyanya Ridwan Kamil itu kan kotak juga tuh, kubus, kemudian ada lighting natural bisa betul. masuk. Tadi Ibu sudah situ, sampaikan gitu. Ya, memanfaatkan pencahayaan, betul di desainnya memang. Iya betul, memasukkan lingkungan luar itu ke dalam. Gitu. Wah, ternyata memang konsep minimalis bisa digunakan tak hanya di hunian, tapi juga di bangunan-bangunan lain ya. Terima kasih untuk @arabella dan @melati.sr sudah tanya. Nah, sebelum saya tutup segmen ini, saya mau ajak Ibu bareng-bareng sebutkan tagline Talkation, Bu. Bisa, Bu? Jadi di saat saya bilang Talkation, nanti Ibu bilang Talking Education for Action. Bisa, Bu? Bisa. Jangan kemana-mana, tetap di Talkation, Talking Education for Action. Arsitektur adalah ilmu yang berhubungan dengan perencanaan, desain, dan konstruksi bangunan. Mitos atau fakta, Bu? Ternyata dalam mengekspresikan bangunan itu tidak sesuai dengan zamannya juga gitu. Misalnya yang sekarang itu kadang-kadang ada yang membangun itu dengan bergaya klasik gitu. Padahal sekarang ya masanya sudah modern bahkan postmodern gitu ya. Betul. Jadi bisa jadi, tapi tetap ada yang memang